Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan sound horeg harus mematuhi aturan pemerintah dan juga fatwa ulama. Saat ditemui pada Senin 14 Juli 2025 kemarin, Emil menyatakan bahwa sound horeg harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu ketertiban umum dan juga kegiatan keagamaan. Selain itu, ia juga menyoroti acara sound horeg yang diisi dengan penari-penari yang berpakaian tidak sopan. Lebih lengkapnya lagi, kita sudah terhubung bersama rekan Fatimah Zahro, jurnalis harian Surya, yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Fatimah Zahro, silakan laporan selengkapnya. Terima kasih, Justina. Tribuners bisa saya laporkan bahwa belakangan ini fenomena sound horeg memang menjadi hal yang ramai dibicarakan terutama di Jawa Timur. Hal ini berawal dari keluarnya putusan Batso Masail dari salah satu pesantren di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan, yang menyatakan bahwa sound horeg haram seperti itu. Kemudian disusul lagi keluarnya fatwa MUI yang juga memutuskan fatwa haram untuk sound horeg. Hal ini memicu polemik di Jawa Timur, khususnya dari kalangan pelaku usaha sound horeg dan juga masyarakat. Terutama dalam fatwa MUI Jawa Timur disebutkan bahwa penggunaan sound horeg dengan intensitas yang melebihi wajar dengan ketentuan desibel yang tinggi dan mengganggu masyarakat dinyatakan untuk haram, terutama dibawa berkeliling di pemukiman masyarakat. Selain itu, tetapi meskipun sound horeg diharamkan, penggunaan sound untuk pernikahan, kemudian pengajian, selawatan, dan lain-lain tetap diperbolehkan berdasarkan fatwa MUI Jawa Timur yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2025. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Jawa Timur mengimbau atau menyatakan statement bahwa sound horeg harus mematuhi aturan pemerintah dan juga fatwa dari ulama. Ia mengimbau kepada pelaku sound horeg untuk mematuhi fatwa dan juga aturan, terutama karena sound horeg dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama dengan praktik sound horeg yang memang dalam prakteknya selalu menggunakan sound dengan suara yang sangat tinggi dan juga menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Salah satunya seperti menimbulkan getaran yang cukup besar sehingga sampai membuat tembok-tembok rumah warga beberapa yang sampai roboh dan juga retak-retak seperti itu. Tidak hanya itu, Emil juga menyebutkan beberapa fenomena dampak dari sound horeg. Salah satunya adalah gapura yang dirusak karena kerap kali sound horeg ketika beroperasi keliling kampung juga melintasi gapura-gapura, sedangkan truk-truk atau pick up yang membawa sound horeg ini cukup tinggi sehingga uh, terkadang merusak gapura ataupun pagar dari suatu lingkungan masyarakat atau kampung di Jawa Timur. Selain itu pada prakteknya sound horeg juga kerap menggunakan atau menampilkan penari-penari dan juga masyarakat yang tidak menggunakan pakaian, kemudian bertelanjang dada begitu, kemudian joget-joget yang menurutnya itu turut menyalahi aturan agama seperti itu, sehingga bahkan Emil menyebut ini seperti klub malam yang pindah ke jalanan. Emil menyebut hal ini tidak bisa dibiarkan sehingga pelaku sound horeg tetap harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, terutama fatwa dari ulama dan juga aturan pemerintah. Ia memahami bahwa sound horeg bisa jadi menjadi terutama industri sound system menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Namun dalam prakteknya harus tetap dilakukan dengan cara-cara yang bisa ditolerir atau tidak mengganggu ketertiban masyarakat dan tetap mengutamakan aturan agama dan juga aturan ulama. Oleh sebab itu nantinya ke depan Emil berharap ada aturan atau pembuatan aturan yang secara rinci dalam pengaturan operasi dari usaha sound seperti itu, seperti desibel, kemudian juga aturan penggunaan atau penampilan, misalnya ada sound sound tapi tidak sampai mengganggu ketertiban masyarakat dengan desibel tertentu yang diterapkan kepada pertunjukan di lapangan seperti itu. Demikian Justina yang bisa saya laporkan. Terima kasih rekan Fatimah Zahro, jurnalis harian Surya. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak untuk Anda.
bahwa pemanfaatan sound system Ya, yang tidak sesuai kaidah-kaidah ya, itu diharamkan. ya, betul. Pemanfaatan sound system Ya. yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Ya. Apa saja ada jelas di fatwanya. Ya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada aturan pemerintah dan juga harus menghormati fatwa ulama. Jadi gitu. Jadi yang dilarang adalah fitur-fitur Betul. dari kegiatan tersebut. Nah, itulah yang meresahkan masyarakat. Apakah merusak fasilitas umum? Apakah merusak rumah warga? Apakah melibatkan tarian-tarian yang tidak senonoh misalnya gitu ya? Apakah kemudian dilakukan di tempat yang merupakan area umum, yang mana mereka yang tidak merasa ikut di dalam acara tersebut jadi ikut terdampak, keliling dinyalakan. Nah, cuma kalau Anda bertanya pada penyedia sound system, ya, mereka akan mengatakan tidak semuanya seperti itu. Sebaliknya masyarakat akan mengatakan, tapi ada yang seperti itu dan tidak sedikit. Nah, maka dari itu sekarang patokannya adalah yang menjadi keresahan masyarakat tidak dibolehkan. Yaitu tadi. Itu karena aturan dari fatwa MUI-nya jelas seperti itu. Jadi kalau ditanya, Pak, intinya dilarang atau tidak? Jelas syarat-syaratnya. Gitu. Dan hal-hal yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dilarang. Jadi kalau Anda bertanya pada saya, pasti mau tanya, Pak. Ya. Jadi ini dilarang atau tidak? Segala hal yang menimbulkan keresahan masyarakat merujuk kepada regulasi, ada aturannya, ada yang disebut polusi suara, maupun fatwa ulama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.